kalau selama 5 tahun, itu berarti kan sudah 60 nih kita tabung ya. Setelah kita tabung 60, 10 tahun kemudian itu uang 60 jutanya kita menjadi 83. Ini sudah fix. Jadi kalau tanda bintang ini bukan syarat dan ketentuan, teman-teman. Bukan nilai tidak pasti, bukan. Bukan melihat hasil investasi, bukan. Tanda bintang ini artinya sesuai tabel usia. 83, 298, 626 itu adalah angka yang pasti diterima. Kalau umurnya berapa nih? 35 kalau nggak salah. Jadi kalau umur saya berapa? Nah, tinggal kita lihat tabel ini. Jadi tabel ini kalau kita zoom ya teman-teman, masih kelihatan ya. Kita lihat yang 10 tahun ini ya, yang masa perlindungan 10 tahun. Jadi tabungan kita tetap 12 juta, 5 kali setor, 60 juta, itu fix dapat berapa, itu tergantung usia kita. Nah, teman saya kebetulan tadi usianya 40 kalau nggak salah. Nah, 40 itu nanti tabungannya bakal menjadi 82 juta 673. Fix. Berarti dia cuan 22 jutaan. Tapi itu fix ya teman-teman, itu fix. Jadi gini, ini bisnis ngajak orang nabung. Berarti kalau saya udah ajak orang, kemudian bagaimana bisnisnya? Masa cuma segitu? Keuntungannya cuma 20-an juta. Ya ini kalau gagal teman-teman. Kalau bisnisnya gagal, kita jalan kayak gini. Rugi nggak? Ini kalau gagal cuma nabung aja. Kira-kira rugi nggak teman-teman? Nggak rugi. Tidak rugi. Betul, mentok sampai di sini pun sudah pasti nggak rugi, sudah pasti cuan. Karena angkanya sudah pasti, ini aja udah namanya keuntungan pasti. Makanya saya pastikan bisnis ini gagal pun tetap untung. Oke? Yang setuju berikan tepuk tangan. Itu biasanya setuju kalau udah paham. Kalau belum paham memang belum setuju. Lanjut dulu, kalau belum setuju kita lihat, supaya kita paham. Nah, jadi intinya, ini yang kita kerjakan ya, kita nabung dulu ya, kita nabung dulu, ini modal kita. Kemudian kita bergabunglah. Setelah bergabung itu kita akan mulai step 1, langkah pertama. Ya, teman-teman, langkah pertama itu caranya adalah mengajak orang nabung kayak tadi. Ya, kayak yang saya lakukan. Ko, ada bisnis ko gitu. Sama, ya. Bisnis ini gagal pun tetap untung. Ya kan? Bisnis apa itu? Biasanya menurut aku, bisnis butuh modal berapa? Mirip kayak yang saya ngomong tadi ya. Habis itu dia dengar kemudian, modal 12 juta, penghasilan miliaran. Iya, oke, kalau gitu dia mau. Oke, dia gabung 12 juta, 12 juta, 12 juta, kita cari 10 orang, teman-teman. Oke? Kalau sudah cari 10 orang seperti ini kita sebut langkah pertama, step 1. Oke? Nah, kalau 10 orang 12 juta, total omset kita 120 nih, teman-teman. Ya, nah, orang ini boleh berbisnis kayak kita nih. Boleh, mereka boleh berbisnis. Kalau mereka udah gabung, maka teman-teman selesai satu step, income teman-teman 43.800.000. Terdiri dari apa? Ya, income-nya 2 tahun ya, 18 juta di tahun pertama, 12 juta di tahun kedua. Kalau kita selesai lebih cepat, kita dapat bonus lagi. Ya, 9 juta dan 4,8 juta. Itu nanti hitungannya dari mana sih? Itu teman-teman nanti boleh diskusi lebih lanjut. Kok bisa omset 120, penghasilan 43,8 gitu ya. Teman-teman saya mau bilang, step 1 ini baru mulai. Ya, dan step 1 ini sebenarnya patokan bisnis kita. Seperti yang saya bilang tadi, 10 orang ini ternyata nggak semuanya mau jalan. Nggak semua mau jalan, tapi teman-teman sudah selesai step 1 ya. Maka masuklah ke step 2. Step 2, Anda disebut AM, Agency Manager. Apakah yang Anda lakukan di step kedua? Persis sama dengan step 1, teman-teman. Yaitu, cari 10 orang lagi nih. Ini nampak ya kursor saya ya, gerak-gerak ya. Nampak nggak, Friendly, kursor saya gerak-gerak? Nampak ya? Jadi 120 juta itu orang baru lagi nih. Berarti kan kita lakukan kayak step 1 juga. Tapi dari yang step 1 tadi, kan ada 10 orang kan? 10 orang ini. Ternyata mereka itu nggak jalan, teman-teman. Mereka itu hanya akhirnya nabung doang. Berarti mereka 5 orang itu gagal, ya, tapi tetap untung. Ya. 5 orang tadi itu gagal, tapi tetap untung. Yang 5 orang ternyata jalani sistem nih, teman-teman. Mereka jalani step system. Mereka rajin seperti teman-teman gabung ya ke dalam meeting. Bukan hanya gabung dalam meeting, mereka juga kayak teman-teman leader yang sekarang ngajak Anda.
mereka juga ngajak orang ya ikut gabung juga gitu. Di dalamnya mungkin saya tetap bicara, mungkin teman-teman nanti boleh jadi pembicara, siapapun boleh karena ini gampang sekali. Nah, 5 orang ini yang jalan nih. Berarti 5 orang ini step 1 ya teman-teman. Bisa dipahami ya sampai sejauh ini ya. Saya lakukan step 1, yang 5 orang dari step awal itu melakukan step 1-nya kita. Persis cari 10 orang. Berarti 120 nih. 5 orang. Plus kitanya tetap lakukan step 1, berarti yang lakukan step 1 ada 6 orang, 6 grup. Berarti 120 dikalikan 6, omset kita 720. Kalau step 2 seperti ini, penghasilan kita 79.800.000. Mana miliarannya Pak Iskandar? Sabar dong, ini kan baru 2 step. Ya. Bisnis itu gini ya, jangan kita heboh di depan, ya kan, menghilang, lenyap di belakang. Zaman sekarang orang suka bisnis, kenceng di depan, hilang di belakang. Ya, terus orang marah-marah. Waduh, saya jadi korban nih kan gitu ya. Kita ini maunya, ya kan, kita lakukan stepnya, manisnya di belakang gitu loh. Dan manisnya itu sangat luar biasa, teman-teman. Kalau saya sudah capai step nanti di ujung, teman-teman, jangan harap saya mau muncul lagi di Zoom. Saya kalau nanti udah capai step 4 dan seterusnya, saya nggak mau muncul lagi di Zoom jadi pembicara ya. Saya sewa orang aja. Nanti saya kasih tahu kenapa ya penyebabnya ya. Step 3, kita masuk step 3 teman-teman. Apa yang saya lakukan di step 3? Sama persis kayak step 1. Ini kursor saya gerak-gerak lagi nih. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah step 1 juga. Oke? Step 1 juga. Tapi yang 5 orang tadi sudah lakukan step 2. Yang 720 omset ini. Ya. Tapi kita sendiri dengan teman-teman lama yang kita ajak kemarin, 5 orang yang jalani sistem. Ya. Akhirnya yang beromset 720 jadinya ada 6 grup. 5 grup dari step 1-nya kita, 1 grup dari grup kita juga yang kita tetap jalan sampai hari ini. Berarti di sini omset kita 4,3 M. Dengan omset segitu, kita punya income 252 juta. Pak Is, mana miliarannya? Sabar dong ya, sabar dulu lah ya. Sabar ya. Kan saya udah bilang, di belakang itu manis sekali ya. Step keempat, lanjut. Apa yang dilakukan di step keempat? Saya ingatkan teman-teman, bisnis ini terlalu mudah. Karena sudah 4 step, tetap kita lakukan hal yang sama. Yaitu step 1 juga yang kita lakukan. Apa itu? Cari 10 lagi orang yang mau menabung ya dan mau jalankan bisnis. Itu pun 5 yang jalan ya, seperti yang saya sebut tadi di step 1. Nah, berarti kita lakukan step 1, tapi masing-masing lakukan sudah step 3 nih, 5 grup yang pertama tadi itu. Udah step 3. Sementara beromset 4,3, tapi karena kita tetap aktif, kita tetap jalan, dan mereka tetap ikut sistem, lakukan step 2, lakukan step 1, dan akhirnya beromset 4,3 juga. Jadi yang beromset 4,3 ada 6 grup lagi nih, teman-teman. Kalau udah gitu, total omsetnya udah 25 miliar nih. 25,9 miliar. Nah, kalau udah segini, maka total income kita, aduh, baru miliaran nih. Tapi kan ini bukan sebulan ya. Bos, kita mau yang sebulan 1 miliar, bos ya. Siapa yang mau di sini penghasilan 1 miliar 1 bulan? Ada? Saya sumpahin jadi kenyataan. Ada. Amin. Amin ya. Ini yang paling semangat Friendly nih. MC-nya yang paling semangat. Saya lihat dari kejauhan ya, teman-teman, walaupun tidak buka video, ada yang senyum-senyum tadi saya lihat. Ada 2-3 orang. Ya. Ada 2-3 orang, saya bisa nerawang. Oke, 4 step udah selesai. Step kelima apa? Nah ini, saya nggak sebut step kelima, saya sebut ini sebagai jalur bebas hambatan, highway track, jalan tol. Highway track, ya. Ini saya sebut highway track. Jadi, step keempat tadi itu kita udah disebut sebagai President Agency Manager, teman-teman. President Agency Manager. Nah, kalau udah highway track, teman-teman, saya asumsi ya, tadi itu kan sebenarnya 5 orang yang bakal jadi PAM yang di bawah. Tapi ingat loh, kita lakukan udah 4 kali loh. Berarti yang jalani sistem 5 orang ini ada 4 grup loh nanti. Sebenarnya, nanti mereka cepat lambat akan jadi PAM juga. Teman-teman paham ya? Kalau saya lakukan 4 kali step, maka udah 5 orang yang jalan 4 kali lipat. Berarti 20 sebenarnya yang jadi PAM.
Tapi di highway track ini kita asumsi setiap PAM punya 5 orang saja, generasi 1. Jadi sama-sama PAM sebutannya, karena mereka jalani sistem kan. 5 orang saja yang jadi nih, padahal 20 yang bakal jadi kalau ikut sistem kayak tadi. Tapi kan nggak boleh muluk-muluk katanya. Kalau kita nanti presentasi terlalu muluk-muluk, semua satu PAM hasilin 20 PAM. Satu PAM hasilin 20 PAM. Terlalu muluk-muluk, teman-teman. Jadi kita orangnya realistis, ya. Dari 20 kesaring-kesaring jadi 5 saja, ya. Jadi seandainya kalau saya berhasil meng-create atau duplikasi 5 orang PAM, ya, maka generasi 1 saya ini punya 5 PAM ini. Oke. Generasi 2 punya 25 PAM. Karena mereka dari G1 kan menghasilkan 5 masing-masing. Berarti G2 25. G3 25 kali 5 berapa? 125 PAM. G4 125 kali 5 625 PAM. G5 625 kali 5 lagi 3000-an PAM, teman-teman. Ini udah gila, ya. Saya sebut gila. Kenapa? Karena kalau betul ini terjadi 5 PAM, 5 PAM, 5 PAM, 5 PAM, kali 5 terus sampai ke bawah, maka omsetnya sudah triliunan, penghasilan Anda pun 1 triliun, teman. Ini penghasilan 1 triliun. Jadi teman saya tadi nanya, Pak Is, kamu udah capai 1 triliun? Saya bilang, kalau saya udah capai 1 triliun, saya nggak mau ngomong sama kamu lagi, kan gitu. Saya justru ngajak kamu, ayo kita kejar ini, gitu loh. Dan itu pun kalau misalnya gagal, teman-teman. Anda mau gagalin berapa persen? Ayo, jegal saya. Jegal aja. Konsep ini sederhana. Mulai dari ngajak orang nabung 12 juta. Kan tidak muluk-muluk, kan? Tidak muluk-muluk. Cari 10, yang jalan 5. Kita ulangi step itu. Cari 10 lagi, yang jalan 5 lagi. Ulangi lagi step itu. Cari 10, 5 yang jalan. Ulangi lagi, 4 kali aja ulangi. 20 orang yang kita cari langsung. Yang jadi, yang jalan. Karena 4 kali, ya, 4 kali lipat. 4 kali kita jalani. Udah 20, saya gagalin, jadi 5 aja jadinya PAM. Sekarang, saya udah gagalin, udah 5 PAM aja saya anggap. Sekarang saya bilang, bisa penghasilan 1 triliun. Anda mau gagalin berapa persen lagi dari sini? Silakan. Friendly pengen gagalin saya berapa kali lipat? 90%. Kok kejam kali kau? Karena saya pikirkan Orang Medan bilang apa ya? Awak udah berusaha, kau kejam kali, gagalin 90%, tega kali kau. Coba 90% Pak Is. Ya udah, kalau mau 90% digagalin, berarti yang sukses 10 ya? Ya. Ya udah, 1 triliun 10%-nya berapa? 100 miliar. Cukup nggak, friend? Wow, masih cukup ya. Wow. Oke, saya stop share lah ya, supaya realistis ini wajah saya ya. Teman-teman gini, teman-teman. Semua orang ya kan punya hak untuk sukses. Ya kan? Tetapi tidak semua orang menyadari dia punya hak itu. Mengapa? Karena waktu bergulir, pengalaman berbicara. Ada orang mencoba melakukan kerjaan ya, bekerja. Ada orang mencoba berbisnis juga. Terlepas dari berhasil atau tidak, tujuannya cuma satu, maunya sukses gitu. Tapi setiap kita lakukan bisnis harus ada hitungannya, betul nggak? Kalau tadi saya sudah sampaikan slide-slide yang sederhana, tapi efeknya di highway track tadi itu bisa sampai 1 triliun, sebenarnya saya mau bilang itu hanya hitungan matematika. Kalau Anda lakukan, betul itu angkanya. Kalau Anda tadi gagalkan 90%, saya anggap realistis juga. Kenapa? Karena anggap saja kalau bisnisnya memang betul nggak seperti yang saya bilang. Iya kan, katanya kan hidup tidak segampang mulutnya si motivator ya. Hidup tak segampang cocote motivator katanya gitu. Makanya saya di sini bukan mau jadi motivator, teman-teman. Saya cuma mau menyajikan sebuah hitungan yang sebenar-benarnya. Kalau Anda lakukan seperti itu dan semua orang setuju dengan Anda, mereka juga lakukan hal yang sama, itulah yang terjadi. Pertanyaan saya sederhana. Kalau memang begitu hitungannya, worth it nggak untuk kita coba lakukan? Sekali lagi teman-teman, kalau Anda join bisnis ini, ya kan,
masuknya cuma 12 juta. Kalau ternyata Anda gagal ngajak orang, 10 orang Anda ajak, tak satu pun yang mau. Ikut training lagi, coba semangat lagi. Lakukan lagi, cari 10 orang. Tak ada juga yang mau. Waduh, cari leadernya yang ngajaknya itu. Lu bohongin gua lu. Katanya gampang gitu ya. Saya cari lagi lah 10 orang. Ditemenin lah sama leader ini. Ternyata ditemenin pun nggak ada yang mau. Teman-teman nyerah nih, nyerah kan? Nggak apa-apa teman-teman. Kalau Anda seperti itu adanya, dan Anda merasa sangat gagal teman-teman, saya ingatin Anda, yang terjadi bagi orang yang akhirnya gagal menjalankan bisnis ini, Anda jatuh-jatuhnya, Anda punya kepastian dana masa depan. Saya rasa kalau zaman sekarang, menabung 12 juta selama 5 kali saja, nggak ada yang nggak bisa. Betul nggak? Nggak ada yang nggak bisa. Pertanyaan saya ke teman-teman, banyak nggak orang yang bisa nabung 60 juta setahun, bukan 12 juta, 60 juta setahun? Banyak nggak yang mampu? Kalau Anda, banyak sekali, apalagi, ini yang bilang banyak pasti bekas orang bank. Kalau Anda cari nasabah di bank, ya kan, yang langsung dananya 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, cash gitu ya, didepositoin, wah itu banyak sekali jumlahnya. Teman-teman yang ex-bank pasti ngerti lah apa yang saya maksud. Ini gampang teman-teman. Saya even kalau saya ajak mahasiswa, saya rasa mahasiswa itu kan pasti punya orang tua ya. Orang tua lagi biayain dia lagi kuliah, belum ada income nih. Saya datang, saya ngajak dia nabung 12 juta. Tapi ajak dia berbisnis. Dia ngomong ke bapaknya. Dia ngomong ke bapaknya, "Pak, aku diajak kawan tuh berbisnis. Bisnis apa? Jangan ditipu loh lu." Ya, enggak sih, bisnisnya bermodal cuma 12 juta sih, Pak. Bapaknya dalam hati, kalau cuma 12 juta ketipu juga nggak apa-apa lah. Bapaknya bilang dalam hati, aku ketipu miliaran aja kayak gitu juga. Jadi dia nanya anaknya, bisnis apaan sih? Anaknya jelasin, pakai slide ini. Kalau anaknya nggak bisa jelasin, saya bantu temenin, kan gitu kan? Saya jelasin ke bapaknya. Mungkin bapaknya mikir, oh saya keluarin 12 juta, ternyata anak saya gagal jalaninnya. Dia nawarin orang, nggak ada yang mau. Ya udah nabung aja 5 kali, udah 60 jutanya jadi 83. Ruginya di mana? Betul nggak? Ruginya di mana? Inilah bisnis yang kita sedang tawarkan ya kepada teman-teman di sini yang masuk ke Zoom yang belum bergabung. Bagi teman-teman yang sudah bergabung tetapi masih menjalankan bisnis asuransi secara konvensional, maka saya mau bilang, apakah Anda merasa menjalankan bisnis asuransi tidak segampang dan sesimpel yang kita duga? Ya kan? Ya, Pak Is ngomongnya lancar banget ya. Iyalah, saya di dunia asuransi udah berapa tahun. Ya kan? Jadi teman-teman, kalau cara jalaninnya pakai set system, teman-teman boleh pinjam tenaga saya. Ya. Frendy setuju nggak saya ngomong fasih? Setuju nggak? Setuju, sangat setuju. Kalau setuju, teman-teman boleh manfaatin. Ya, di sini leader-leader yang fasih berbicara bukan cuma saya. Saya ini cuma contoh saja, ya. Saya cuma barang contoh. GA Mitra Makmur Mandiri ada di sini untuk mendukung kesuksesan Anda, ya, dalam arti yang sebenarnya. Kita ada di sini untuk mendukung Anda. Bagi Anda yang tidak punya pengalaman sama sekali, kita sudah siapkan ya materi-materinya, dan juga acara-acara yang harus kita lakukan, bukan hanya sebulan sekali, karena namanya business networking, ya kan, itu harus banyak lakukan acara yang bisa mengundang orang-orang baru, supaya orang-orang yang kurang jelas, Anda juga kurang paham cara jelasinnya, tinggal diundang masuk ke Zoom meeting seperti ini. Ya, sehingga orang yang Anda ajak ternyata nggak ngerti juga, bisa datang ke kantor lagi, ketemu leader masing-masing. Kemudian masih bisa dijelaskan di sana. Sampai puas, sampai paham. Saya rasa kalau jalani bisnis asuransi menjadi sesimpel ini, ternyata cuma ngajak orang nabung, saya rasa semua orang bisa. Kenapa? Nabung 12 juta, jangan bilang nggak bisa. Kalau orang itu bilang nggak bisa, orang itu dalam bahaya. Mengapa? Mengapa? Karena dia bakal tidak ada duit di masa yang akan datang. Kan begitu. Tapi kalau dia mampu tapi dia tidak mau, orang itu juga bahaya. Kenapa? Mampu tapi nggak mau nabung, bahaya juga. Tidak mampu, bahaya juga.
mampu tapi tidak mau, bahaya juga. Berarti memang orang harus menabung. Jadi apa yang Anda lakukan sebenarnya? Ngajak orang nabung. Jahat atau baik itu? Baik, Pak Is. Ya, baik sekali ya. Jadi akhir kata dari saya mau bilang, menabung itu adalah tindakan berbuat baik pada diri Anda. Anda yang mana? Anda yang di masa yang akan datang. Karena Anda sebenarnya sedang mengirim duit ke diri Anda di masa yang akan datang. Ini ibaratnya transfer duit ini ke diri Anda di masa yang akan datang. Tetapi kalau Anda tidak mau nabung, ya kan, berapapun Anda pakai semua, maka Anda sedang merampok diri Anda yang akan datang. Harusnya di masa depan ada duit, tapi karena kita nggak peduli sama diri kita di masa depan, kita berdosa sama diri sendiri. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak mau menabung. Ya, bagi Anda yang sulit mencari tempat menabung yang disiplin dan menghasilkan angka di atas return rata-rata bank, ya. Jadi kalau nabung di bank itu ada kelebihannya. Kelebihannya hari ini nabung boleh, besok boleh tarik. Nah, itu kelebihan bank, ya. Nah, gara-gara kelebihan itulah maka banyak sekali anak muda semacam Friendly, enggak lah, Friendly secontoh aja. Banyak anak-anak muda hari ini nabung, besok narik gitu loh. Kalau ditanya, lu ada nabung nggak? Ada. Sekarang ada sisa berapa? Enggak ada. Ah, kok enggak ada sisa? Karena sudah nabung, besok narik. Itu namanya nitip, ya. Jadi, kalau kita ini benar-benar nabung, ya. Artinya, kalau nabung 12 juta, ujung-ujungnya nanti hasilnya jelas, ya. Angkanya pun sudah pasti, dan pastinya dilindungi asuransi. Demikian, saya serahkan kembali kepada MC kita, Bapak Friendly. Ini teman-teman, by the way ya, tulisannya Kasih Universal, sebenarnya namanya Friendly. Ya, terima kasih, Kasih. Oh ya, terima kasih Pak Iskandar, luar biasa teman-teman. Ternyata bisnis dengan modal 12 juta bisa menghasilkan triliunan. Luar biasa loh, teman-teman. Nah, karena Pak Is sudah selesai ya menjelaskan, ternyata bisnis yang membuat kita untung walaupun gagal adalah bisnis SEP. Dengan modal 12 juta, hasilkan triliunan. Gagal, tetap dapat hasilnya. Tadi 23 jutaan ya, Pak Is ya. Nah, Bapak Ibu, ya kita kasih kesempatan ini kepada teman-teman peserta untuk bertanya. Karena pasti bertanya-tanya ini, bagaimana cara kerjanya? 12 juta jadi 1 triliun, bagaimana caranya? Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Is, walaupun mungkin ada yang baru join di sini ya dari pertengahan, lupa atau tidak terlihat atau tidak terdengar sebelumnya, boleh ditanyakan. Silakan. Di sini saya sebutkan namanya, ada beberapa orangnya. Ada Ci Aswan, ada Ci Feni, Pak Henry Lim, Ibu Indah, Ibu Liling. Ya, Ibu Liling tadi pagi baru jumpa sama saya, kita juga belajar. Tapi Ibu Liling mau tambah ilmunya, beliau join. Ya. Nah, Ibu Liling. Oke. Ada Miss Ibu Nurni juga di sini. Boleh teman-teman memberikan pertanyaan kepada Pak Iskandar karena Pak Is sudah tidak sabar untuk ditanyakan ya. Silakan. Saya nunggu panggilan ini. Ini nunggu panggilan aja ini. Saya nunggu panggilan ini. Masa terima bulat-bulat teman-teman? Boleh? Atau perlu saya bukakan mic-nya? Oh, oke. Pertanyaan dari Pak Chandra, apakah bisnis ini aman, Pak Is? Kalau konteksnya aman dalam artian, apakah saya lakukan ini mencelakakan orang gitu ya? Enggak. Pasti aman. Kenapa? Karena pada dasarnya ini sebenarnya produk dari Panindaichi Life. Ya, di mana sebenarnya kalau kita hanya sekedar mau menabung, cari agen Panindaichi Life, ketemu produk ini. Dan masuknya itu tidak harus 12 juta. Banyak loh agent-agent kita yang sudah jalan dan kemudian closing-nya ratusan juta. Produk ini. Kenapa? Karena pada dasarnya produk ini kan memberikan kepastian return ya. Angkanya berapa disetor, berapa yang diambil. Itu sudah dari sisi produk sudah pasti aman. Kita bukan lagi sedang menjelaskan produk unit link yang di mana agent-agent itu kadang-kadang kalau jelasin tiba-tiba udah jalan sekian tahun,
ternyata hasil investasinya di bawah taksiran rendah. Itu banyak sekali agent-agent yang akhirnya menuai menuai keluhan dari nasabah. Itu pun nasabah dijelasin ulang dan nasabah kadang-kadang paham walaupun agak kecewa ya. Tapi karena cara kerjanya seperti itu ya sudah mau diapain. Oleh sebab itu pemerintah nanti tahun depan pun akan membenahi produk-produk unit link itu pun tidak akan bisa dijual dengan sembarangan. Oleh sebab itu, Paninda Daiichi Life melihat ada peluang di mana mari kita membuatkan sebuah produk yang sudah digaransi oleh perusahaan. Dan garansi ini cukup aman ya, karena Anda kan tidak diperkenankan untuk tarik seperti di bank. Jadi kalau ngasih bunga lebih tinggi dari bank, tapi karena dia blokir ya, diblokir, berarti kan aman juga untuk company. Ya, company aman juga. Nah, nasabah juga aman dong, karena angkanya juga sudah terjamin gitu loh. Si agen apalagi, kita yang jalani bisnis apalagi lebih aman lagi, kita nggak pusing lagi jelasin, waduh karena saham lagi jatuh ya Pak, jadi mohon maklum saldonya agak berkurang gitu. Jadi dari sisi itu saya rasa sangat aman sekali ya, karena Anda juga nanti akan waktu menjalani sistem ini, bagi Anda yang belum join, ya Anda akan jalani dengan cara, step satunya adalah Anda masuk dulu produk ini, habis itu Anda akan didaftarin untuk ambil lisensi keagenan. Ya, lisensi keagenan. Tapi Anda tidak usah ribet-ribet untuk belajar produk yang ribet-ribet ya. Jadi kalau nanti teman-teman berpikir kalau saya gabung kayak gini, mirip enggak ya sama teman saya agen di perusahaan sebelah. Agen di Panin yang saya kenal ya selama ini, apa sama enggak ya? Ya, secara keagenan sama aja, ya, sama aja, tapi kita fokus. Kita hanya mau terapkan ini supaya waktu kita menjelaskan ke orang, jalan masuknya juga jalan masuk bisnis. Bukan jalan masuk sampai harus menciptakan kebutuhan, membuat orang harus berpikir untuk memproteksi keluarga, tidak perlu ribet-ribet kayak gitu. Kalau Anda tertarik nantinya, pengen ribet-ribet, kita ready, ya. Kalau Anda tertarik, ya, Pak, bisa nggak saya jualan produk lain nanti setelah saya jalani SEC system ini? Saya tertarik nih, karena saya lihat kan, keluarga saya sendiri juga butuh asuransi kesehatan. Silakan, teman-teman. Ya kan? More than just a business. Ya, ini baru permulaan. Kita perkenalkan SEC system, Anda masuk dari pintu gerbang yang sederhana, masuk ke sebuah bisnis yang luar biasa. Kita masih bisa diskusi setelah Anda bergabung. Masih banyak waktu untuk kita bisa bertukar pikiran. Ya, yang penting Anda melihat peluang ini. Peluang ini terlalu besar. Apalagi tahun depan katanya gelap. Saya nggak ngerti gelapnya itu apa gitu loh. Karena di dalam setiap keadaan yang sulit, selalu ada bisnis yang terang justru. Ya, masa COVID katanya gelap, ya kan, masa COVID. Tapi yang industri kesehatan melejit. Asuransi termasuk yang melejit. Karena waktu itu semua orang butuh asuransi tanda petik. Butuh mereka yang cari, seperti cari hand sanitizer, cari masker gitu ya. Nah, jadi tahun depan bisnis ini maju nggak? Maju atau enggak, terserah Anda mau jalani atau enggak. Ya kan? Kenapa? Karena toh gelap atau terang, Anda harus nabung. Pendek kata begitu. Dan Anda sedang mendidik generasi muda untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan jalan menabung. 12 juta terlalu kecil. Enggak kemana-mana itu. Mau dibilang menabung bisa jadi kaya, menabung 12 juta jadi kaya 10 tahun lagi, enggak kaya lah. 60 juta jadi 83 juta kan enggak kaya. Ya kan? Kalau mau benar-benar ya kan, masuknya 120 juta. Mau 1,2 M. Ya kan? 1,2 M setahun itu 8,3 M itu nanti hasil. Kan kayak tadi juga angkanya kan 12 jadi 83. Berarti 1,2 M jadi 8,3 M. Nah, kalau mau M-an ya M-an juga hasilnya. Jadi saya rasa aman sekali di sini. Ini ada pertanyaan lagi ya? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Kenzi ya. Pak, kalau saya mau bergabung tapi nggak mau buka rekening, apakah boleh? Bergabung nggak mau buka rekening. Berarti Anda tidak menjalankan sistem ini. Nah, kalau Anda tidak ikutan menjalankan sistem ini, maka Anda akan mengalami kesulitan untuk mengajak orang bergabung ke sistem ini juga. Sehingga pada ujung-ujungnya, nanti Anda akan ketemu orang yang seperti Anda juga.
saya gabung aja lah, tapi saya nggak mau buka rekening kan gitu ya. Ujung-ujungnya sistem ini nggak jalan, itu aja. Ya kan? Bukan nggak bisa, tapi sistem jadi nggak jalan. Itu sih jawaban saya. Semoga berkenan ya dengan jawaban seperti ini. Baik, Pak Kenji, mungkin boleh buka mic-nya. Ya. Apakah berkenan dengan jawaban dari Pak Iskandar? Ya, Pak Kenji. Oh, oke. Mungkin beliau malu-malu ya. Tapi oke ya. Oke, Jawabannya oke ya. Oke lah. Baik, ini selanjutnya ini dari Ibu Indah ya. Kalau kita pilih tabung 5 tahun, misal di tahun keempat, si nasabah tidak mampu bayar karena ada kendala tak terduga. Apakah tabungan selama 3 tahun tersebut hangus? Terima kasih. Ya. Ya, hangus. Jadi pastikan mereka punya dana untuk bisa menabung seperti itu. Tapi maksud saya gini ya, kalau benar kejadian ya seperti itu, saya rasa orang itu juga pasti dalam kondisi yang cukup bermasalah. Bukan hanya tabungan ini yang bermasalah, mungkin dapur di rumahnya juga pasti bermasalah juga ya berarti ya, kondisi yang cukup prihatin lah. Tapi kan ada jalan keluar. Ya kan, Ibu Indah kan tadi kan lihat sistem ini. Sebenarnya kan kalau kita jalani step 1 aja kita udah penghasilan 43. Sebenarnya 5 tahun punya premi udah selesai dengan penghasilan itu saja. Nah, jadi sebenarnya untuk orang-orang yang ikut menabung seperti itu dan jalani sistem ini sebenarnya udah jadi solusi juga otomatis. Ya kan? Kita cari orang-orang yang bisa menabung juga, kemudian angka yang kita dapatin, kita prioritas untuk tabungan yang ini dulu gitu loh. Jadi otomatis kan tidak ada resikonya. Ya itu untuk memproteksi perusahaan juga, untuk memproteksi nasabah juga agar dia selesai menabung gitu. Ya. Seperti itu. Baik. Semoga bisa diterima jawabannya. Ini ada yang mau bertanya lagi. Oke. Mr. Marvin, ini Pak Marvin ya, boleh langsung open mic Pak Marvin? Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Marvin. Malam. Ya, saya mau izin bertanya ya, Ko ya. Boleh. Ya, ini rata-rata persenannya ini persennya ini dapatnya berapa per tahun? Terus misalkan kan ini kan harus nabung 12 juta selama 5 tahun. Terus di luar sana kan ada berbagai produk juga ya. Bukan maksudnya di produk misalnya contohnya ya, kita bilang aja di bibit contohnya. Itu kan return-nya juga sekitar 6-7% dan bisa ditariknya kapan aja. Ya. Nah, bedanya sama produk yang ini apa gitu keunggulannya atau mungkin ada yang bisa di-sharing gitu? Oke. Oh, pertanyaan bagus ya Pak Marvin. Berarti dari sini saya bisa lihat ada sebuah interest ya. Interesting ya bagi Bapak untuk produk ini. Jadi gini, saya mau jelasin. Kalau kita namanya nabung, tentu banyak pilihan. Kita mau nabung kayak tabungan biasa pun bisa, deposito pun bisa, hasilnya juga lebih tinggi. Atau nabung kayak yang bibit yang Pak Marvin tadi sebut gitu ya. Setiap jenis tabungan ada risikonya. Ya kan? Ada yang makan nabungnya di money game lagi ya. Itu level risikonya tinggi banget, tapi return-nya tinggi banget juga. Nah, apa keuntungan dan kelebihan dari produk kita? Satu, produk kita itu sebenarnya produk asuransi yang memberikan angka pasti. Jadi angka 83 juta tadi ini, Pak Marvin, ini sekaligus menjadi angka asuransi, Pak. Nah, jadi kalau misalnya orang nabung 12 juta sekali setor nih, ternyata tutup usia. Baru setor sekali, tutup usia. Maka keluarga akan terima langsung 83 juta. Nah, ini tidak mungkin ada di bank. Tidak mungkin kita nabung baru 12 juta, tiba-tiba meninggal, kemudian keluarga terimanya ya 12 juta gitu loh. Namanya nabung cuma 12. Ya itulah saldonya itu yang keluar. Kalau di sini enggak, dia akan cair 83 juta langsung. Walaupun bayarnya cuma sekali. Nah, kalau di bibit kayak tadi itu juga, saya kurang paham return yang dia beri apakah fix atau tidak kan begitu. Tapi kalau seandainya fix pun, ya berarti kayak nabung di bank. Tapi kalau tidak fix, ya kan berarti ada resiko angkanya tidak pasti juga gitu. Tapi yang jelas di situ pasti nggak ada asuransi. Kalau ini yang jelas sudah pasti punya asuransi. Dan by the way, 83 juta ini tidak harus tunggu 10 tahun. Cuman saya supaya gampang saya ngomong 10 tahun. Sebenarnya akhir tahun kelima dia cair 10% dari ini dulu, 8,3 juta cair dulu di tahun kelima akhir.
Tahun ke-10 akhir sisanya dicairkan. Cuman kita berbaik hati ngomongnya 10 tahun aja. Sebenarnya nasabah terima juga 10%-nya di tahun ke-5 akhir. Jadi itu kelebihannya, Pak. Kemudian kalau misalkan kita pintar memainkan kalkulator finansial, kami pernah hitung nabung kayak gini itu biasa harus ada bunga 5% baru bisa angka ini dapat gitu loh. Berarti ibaratnya kita harus cari suku bunga di bank kalau bisa kasih 5% baru bisa dapat segini angkanya. Berarti kan kita udah untung ya dari sisi apa? Dari sisi return kita di atas rata-rata. Karena di sini teman-teman boleh cek sih. Ya Pak Heri kemarin pernah cek iseng-iseng ya di BCA gitu ya, suku bunga depositonya berapa itu ya? Kalau tabungan biasa berapa? 0, ya kalau nggak salah ya Pak Heri. Setahun. Teman-teman nanti boleh cek, kecil sekali. Dan suku bunga itu biasanya ya 2%, 2,5% kalau deposito tuh. Dan biasanya kan deposito juga nabungnya harus gede ya angkanya. Ini kan cuma cukup 12 juta saja sudah bisa. Gitu. Maka itulah yang jadi kelebihan kita. Ya, return yang sudah pasti, asuransinya juga pasti. Hasil yang dicapai juga pasti. Angka yang kita tabung juga pasti. Jadi yang harap itu yang pasti-pasti, kata Friendly. Ya, semoga Pak Marvin mendapat jawaban yang cukup memuaskan ya, Pak Marvin. Bisa diterima, Pak? Ya, Pak Marvin. Iya bisa Pak, bisa. Ya, thank you, Pak. Thank you, thank you. Ya. Baik, thank you kepada Pak Marvin. Selanjutnya, ini Pak Kenzi kembali bertanya, orang mau menabung lebih besar atau lebih kecil, boleh? Pak Is. Oke, pertanyaan bagus juga ya. Tapi kalau Anda sudah gabung ke sistem SEP system ini, Anda sebenarnya kan gabungnya ke SEP system ini ciri-cirinya 2. Ciri-ciri orang bergabung ke SEP system, ciri-cirinya pertama, dia sendiri jadi menabung dulu 12 juta per tahun. Nah, setelah itu, ciri kedua adalah dia mengaktifasi lisensi dia sebagai agen di Paninda Ichi Life. Nah, kalau sudah aktif, berarti dia mulai cari nasabah. Berarti dia mulai ajak orang nabung menjalankan ini juga. Ternyata di tengah jalan ketemulah orang yang mau nabung, tapi di bawah ini. Itu kan pertanyaannya. Kalau memang seperti itu, jawabannya pasti bisa. Bukan hanya itu, orang mau masuk asuransi kesehatan pun bisa. Cuman kalau orang nabungnya di bawah 12 juta, berarti orang itu kita kategorikan tidak menjalankan SEP system, itu aja. Ya, berarti jawabannya bisa-bisa aja, tapi itu seperti closingan agent asuransi biasa. Nah, jadi soalnya kalau orang itu masuk di bawah 12 juta, nanti dia waktu jalani sistem ini, pengen ngajak orang, dia nggak bisa tunjukin ke kawan gitu loh. Saya aja masuk, nggak bisa. Nanti ditunjukin, saya aja masuk. Dia lihat, angkanya 10 juta nih. Oh, saya mau yang kayak itu. Jadi akhirnya sistemnya nggak jalan. Ya. Bukan nggak bisa, bisa-bisa aja, tapi akhirnya sistem ini nggak jalan. Itu aja efeknya. Nah, by the way, berapa sih angka minimumnya kan gitu? Pasti pertanyaan Pak Kenji berikutnya itu. Oke, Pak Is jawabannya 12 juta, di bawahnya boleh, tapi di bawahnya itu minimal berapa kan gitu ya. Nah, sebenarnya kita kunci angka ini. Minimal target 75 juta. Minimal. Jadi di sini kalau kita angkanya 75 juta kita buat ya, nanti jatuh-jatuhnya itu mungkin setorannya 10 jutaan. Kalau yang 5 tahun. Nah, itu langsung dia di bawah 12 juta tuh, ya. Pengen di bawahnya lagi boleh nggak? Boleh juga. Dia setor 5 tahun, tapi pilih proteksi 20. Nah, itu nanti pusing lagi, ya. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya ada yang melenceng dari sistem ini, silakan diskusi dengan leader, ya. Karena itu diperkenankan. Anda bisa jadi agent profesional juga. Ya. Cuman kalau nggak mau pusing, jalani aja kayak gini, gitu ya. Tapi kalau mau melenceng-lenceng, kadang-kadang memang kita ketemu, ya. Orang-orang yang harusnya kita nggak tawarin ini dong. Tawarinnya 120 juta dong. Bisa-bisa aja. Nanti itu ilmunya kita kasih lagi gitu loh. Ya, pokoknya Anda masuk lewat sistem ini, itu kayak pintu gerbangnya. Begitu masuk, masuk ke istananya, kita masuklah jalan-jalannya ke ruang dapur, ruang taman, ya kan, ada ruang keluarga, ada kamar gitu ya. Nanti kita masuk semua, kita jajakin, touring ya. Bisnis asuransi, bisnis yang besar. Kalau mau closing langsung dapat penghasilan ratusan juta pun bisa.
Nanti kita kasih tahu. Tapi ini yang sederhana, supaya kita bisa jaring sebanyak mungkin orang, itu aja. Pak Kenji, bisa diterima? Ya, Pak Kenji. Oke, bisa. Baik. Ini Ya. pertanyaan selanjutnya dengan Ibu Indah kembali bertanya, apakah nasabah boleh langsung setor 60 juta sekaligus untuk 5 tahun? Seperti kita deposito nih untuk mencegah hal-hal tak terduga di tengah jalan. Ya. Nah, untuk saat ini kita perusahaan Panindai Cilev tidak memperkenankan orang itu menyetorkan premi terlalu banyak periode ke depan, ya, karena belum dibuka yang namanya titipan premi, belum. Tapi sebenarnya justru ini jarang yang mau sih sebenarnya. Dia bilang, oh saya putar dulu lah duitnya, ngapain saya setor full, kan gitu ya. Tapi pada dasarnya mungkin kita akan cari jalannya agar ini perusahaan bisa terima dalam bentuk mungkin titipan premi, kan gitu ya. Tapi saat ini belum bisa, ya. Tapi kalau kita tanya Pak Heri, saya baca pikiran Pak Heri. Pak Heri bilang bisa caranya. Jadi gini, kadang-kadang kan nasabah-nasabah ini sudah punya polis-polis unit link, ya. Cuman kan kalau kita jadikan premi lebih itu masukin ke top up investasi ke dalam, takutnya kan waktu mau tarik ya kan, saham lagi turun tuh, kan gitu ya. Takut juga kan. Nah, jadi kita memang nggak bisa saran kayak gitu. Tapi kalau orang yang paham, sebenarnya dia boleh top up, tapi jangan ambil yang equity gitu. Jangan ambil yang saham. Dia bisa masuk ke cash fund, kayak titipan deposito gitu. Nanti jatuh tempo ya tahun kedua, tariklah dari sana, setorkan. Nanti jatuh tempo lagi tahun ketiga, tarik dari sana, setorkan gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya Pak Marvin, untuk saat ini langsung seperti itu, langsung serahkan ke perusahaan tidak memperkenankan pada saat ini. Ya, tapi kan selalu ada cara gitu. Oke? Ya, Ibu Indah, ya. Bisa diterima. Oh, itu Ibu Indah ya? Iya, Ibu Indah. Pak Marvin tadi tanya apa? Bila satu nasabah langsung masuk, kok sama? Iya. Wah, sehati ya? Oh, sehati ini. Beda Pak, izin Pak. Beda. Oh, beda. Oke. Maksud saya gini, misalnya satu nasabah, dia mau masuknya bukan 12 juta, tapi misalnya 60 juta atau 120 juta per tahun. Oke. Nah, itu bunga proteksinya itu dihitung berdasarkan yang misalnya amit-amit dia baru bayar tahun pertama misalnya meninggal atau ada masalah, dia langsung dapat cairnya berarti dari 5% hitungan yang dia masuk atau tetap yang hasil tabungan 10 tahun ini, Pak? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Berarti ini kayak nasabahnya masuk 5 kali lipat dari ini, Pak, gitu ya? Iya. Ibaratnya gitu ya, 5 kali lipat langsung dari sini. Kayak 5 paket gitu loh, kalau bahasa bahasa apa itu? Bahasa multi-level ya. Aku ambil 5 paket lah gitu ya. Maka nanti ini angka proteksinya 5 kali lipat, Pak. Berarti berapa ini? 400-an juta kan? Nah, kalau dia meninggal 400-an juta itu, Pak, langsung proteksinya. Seperti itu. Simpelnya begitu, Pak. Oh, oke. Terima kasih. Kan? Mantap sekali. Oke, thank you. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman, selain tabungan, produk ini juga ada bonus UP Jiwa. Ya, baik. Ini semakin bertambah peserta kita tentunya masuk dari pertengahan. Teman-teman yang masuk dari pertengahan boleh bertanya apa sih ini gitu kan, karena bingung kan tiba-tiba masuk udah Q&A aja. Teman-teman boleh bertanya ya. Yang baru masuk boleh bertanya, tapi jangan tanyanya Pak boleh diulang. Nah, itu jangan ya. Enggak gini, enggak apa-apa kalau teman-teman yang tadi telat tapi benar-benar penasaran, kita masih ada next session. Hari Sabtu nanti itu boleh datang berkunjung ke kantor kita. Nanti ada Pak Heri di sana akan menjelaskan ulang dan mungkin lebih premium lagi. Angkanya mungkin lebih besar lagi. Ya. Itu nanti akan buka wawasan yang lebih lagi gitu loh. Cuman ini kayak kalau nyanyi, ini nada dasarnya. Jadi nada dasarnya. Teman-teman boleh tanya, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ternyata terjawab dengan dasar-dasar tadi itu, kayak Marvin tanyanya bagus sekali tadi. Kalau orang masuk 60, saya jawabannya juga bagus, kayaknya 5 paket gitu ya, gampang sekali ya. jadi ya sehati lah ya, kita cocok gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Boleh. Ini tadi saya lihat baru masuk ada Sasa Nafira.
Mungkin boleh bertanya Ibu Yeli, ada Pak Redi, ini Pak Redi, selalu ready ya Pak Redi. Ini Pak Redison di Jakarta ya, leader kita. Oh, Zoom ini ada direkam. Ada Zoom ini direkam, tapi kita tidak upload. Oh, sorry. Bercanda. Banyak sekali yang bertanya, Zoom ini direkam, tolong dikirim ya. Karena sangat bagus, teman-teman. Ini peluang kita untuk semakin sukses tentunya. Nah, Pak Friendly, oh ya, ini. saya mau tanya. Oh, silakan Ibu Kartini. Ini gimana cara perhitungannya dari kalkulator untuk dapat hasil? Kalau kita kan bisa lihat dari tabel, tapi kalau kadang-kadang nasabah dia mau hitung sendiri itu kayak mana? Oke, cara hitung-hitungan kalkulator biasanya kita serahkan kepada yang paling pintar kalkulator. Pak Heri, boleh silakan. Oke, malam teman-teman semuanya. Ini yang Kartini maksudkan adalah perhitungan angka tabel tadi ya? Benar kok. Nah, oke, friend, bisa dibukain tabelnya? Saya bantu aja nggak apa-apa. Ya, jadi tabel yang tadi itu sebenarnya justru membantu kita semua untuk bisa jalankan bisnis ini jauh lebih efisien, lebih gampang gitu. Lebih gampang artinya adalah kita tidak perlu pusing lagi. Ini kan kita ceritanya adalah setiap orang kita sebutkan dengan sistem kita menabung 12 juta per tahun kan gitu ya. Nah, otomatis kalau 12 juta per tahun, karena ini adalah sebuah produk sebuah produk asuransi. Ini adalah sebuah produk banding antara produk investasi dengan asuransi. Dalam artinya adalah ini adalah sebuah produk yang biasanya ini lebih banyak dijual di bank gitu. Underlying aset kita ini adalah obligasi, ya sebenarnya obligasi. Nah, jadi karena ada komponen asuransinya, yang dimana tadi Pak Iskandar sudah sebutkan kan, ketika seseorang kalau misalnya terjadi suatu hal, dia baru simpan 1 tahun, kemudian meninggal dunia, dia akan terima angka yang akan terbentuk dari tabungan dia. Contoh, tadi kan ada 83 juta sekian kan. Nah, karena ada komponen asuransinya, maka angka itu akan future value-nya itu akan bergantung kepada usia orang tersebut. Berbeda bila usianya berbeda. Nah, contoh kalau kita lihat di tabel ini, orang yang anak yang usia 13 tahun itu angkanya adalah 83.548.005. Itu adalah angka yang akan terbentuk kalau kalau nasabahnya adalah seorang anak usia 13 tahun. Simpanannya sama 12 juta per tahun. Tapi kalau ketika kita lihat orang usia 43, nah 43 itu angkanya ada di 82.197. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini adalah ketika kita ketemu dengan orang yang berbeda, di usianya berbeda, kita nggak bisa langsung sampaikan kepada mereka, ini loh yang akan terbentuk. Dan inilah yang akan kita tuangkan nanti kalau masalahnya nanti kan, ini kan kita masih akan ada lanjutan training, di mana kalau misalnya orangnya sudah ready nih mau masuk, Bu Kartini, orangnya mau masuk nih, udah mau join sebagai nasabah, kita kan akan lanjut ini prosesnya ke apa? Prosesnya ke yang kita sebut sebagai ISPAJ ya, GoPassport. Kita ada aplikasi GoPassport, kita akan masuk di sana, kita harus buat dulu proposalnya, dan dasarkan angka inilah, usia dan angka inilah kita akan buat. Dan nantinya setelah jadi polis, angka inilah yang jadi kontrak di dalam. Jadi betul-betul ini sebuah angka yang pasti yang akan dia terima. Nah, kalau bagaimana cara perhitungannya, sebenarnya kita sudah ada tabel rate ya, tabel rate untuk usia berapa itu, kita tinggal kali-kali aja sebenarnya dari tabel rate yang sudah ada. Demikian Bu Kartini. Baik, Ibu Kartini, bagaimana? Apakah berkenan? Gimana cara pengaliannya? Kalau ditanya kan, kita kan mesti jelasin juga kan. Nggak perlu bingung Bu Kartini, karena kan gini, simpanannya angkanya 12 juta.
Jadi usia 13 tahun pun dia simpannya 12 juta per tahun selama 5 tahun. Total uang yang dia setor itu 60 juta, sama ya. Jadi usia 43 pun tetap angkanya sama, 12 juta per tahun selama 5 tahun, total 60 juta. Nah, untuk mendapatkan angka yang akan terjadi di masa akan datang itu, angkanya sudah tertera di sini. Kita tinggal sebutin angka ini aja, sudah pasti itu. Jadi tidak perlu dihitung lagi gitu. Justru kita sudah siapin ini karena kalau kita siapin dalam bentuk yang mentah, seperti apa? Seperti tabel rate premi tersebut berdasarkan usia, itu malah jadi kita harus hitung-hitungan. Ini sudah tidak perlu. Bagaimana? Bisa ya, Bu Kartini? Ibu Kartini? Iya, Pak. Justru Kartini jangan bingung lagi, ini nggak perlu hitung lagi gitu. Oke, demikian ya. Baik. Terima kasih. Balikin ke Friendly. Ya, Terima terima kasih Pak Heri. Teman-teman, gini, mungkin untuk Ibu Kartini ya, mungkin butuh lebih detail lagi. Hari Sabtu datang Ibu Kartini, kita kembali membahas. Ya, baik. Teman-teman yang lain, peserta yang lain boleh ajukan kembali pertanyaan atau saran, mungkin ada yang ingin memberikan, silakan. Di sini ada Ibu Mulyana, ada Mon. Ini saya tidak tahu Bapak. Pak Yendri, Ya, boleh bertanya nah, satu? silakan Ibu. Pertanyaan saya, pada saat si nasabah ini waktu masuk umur 40, tapi setelah 5 tahun kemudian dia umurnya 45. Kita lihat yang mana ya, Pak? Untuk 10 tahun kemudian. Oke, jawabannya Bu Liling, ini patokannya adalah pada saat dia masuk, Bu. Jadi lebih cepat masuk lebih bagus. Kalau misalkan jadi misalnya dia tentukan hari ini dia masuk sekian gitu ya, umurnya 40. Ya udah patokannya di umur 40. Oh, gitu ya. Paham. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama, Bu. Baik. Teman-teman yang lain, terima kasih. Saya rasa gini ya, Pak Friendly, kalau memang teman-teman tidak punya pertanyaan lagi, saya rasa gini, ini sudah contoh buat kita sama-sama, ini kayak semacam perdana ya kita ya. Tadi kita mulai jam 7, on time juga, 7.30, on time ya. Ya. Dan ini 8.30, lebih kurang. Itu 1 jam, dan kita udah dapat esensinya, kita juga sudah dapat yang namanya tanya jawabnya juga. Dengan ukuran hadirin yang 33-an kalau saya lihat di sini partisipannya. Saya rasa ini size yang sangat cukup enak ya. Artinya kita bisa buat lebih sering ya. Teman-teman nanti akan ikutin lagi gitu, setiap hari Kamis ada seperti ini. Saya rasa cukup bagus. Karena kalau misalkan teman-teman ngajak orang, ada yang nanya, nanti berapa lama? Saya nggak bisa lama-lama loh gitu loh. Ternyata teman-teman udah rasakan sendiri, sejam selesai kok. Kan gitu ya. Jadi supaya kita juga jangan perpanjang juga. Nanti mana tahu ada orang yang sudah luangkan waktu kirain sejam, ternyata kita molor-molorin juga gitu. Kecuali pasti ada yang mau tanya. Tapi kalau nggak ada, saya rasa cukup bagus, Friendly. Itu masukan dari saya. Thank you ya. Baik, thank you Pak Iskandar. Teman-teman mungkin tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Karena sampai detik ini saya melihat chat terakhirnya Pak Sanafira ini tak Zoom rekaman. Baik, teman-teman semuanya, saya kira training system kali ini kita sudahi. Ya, teman-teman, saya harap SAP sistem ini akan menjadi besar nantinya. Karena kita ketahui dengan uang 12 juta, modal 12 juta, bisa menghasilkan triliunan, itu banyak orang yang bisa menabung 12 juta, teman-teman. Dan satu hal lagi yang ingin saya info, teman-teman semua yang ada di sini, para peserta yang ada di Zoom, saya harapkan ya hari Sabtu nanti tanggal 5 pada pukul 2 siang, bagi yang berada di Medan mungkin ya, boleh datang ke kantor ya untuk ikuti sales klinik. Kita akan belajar kembali
SAP system ini, ya bukan hanya 12 juta, mungkin nanti ada yang 24 juta, ada yang 55 juta, ya. Jadi teman-teman hadir secara offline, boleh diajak teman-temannya. Jadi ini ada teman-teman yang mungkin belum masuk ya jadi agent, boleh diajak temannya, mungkin nggak ada kawan kan, datang sendiri malu, boleh diajak kawannya, ya untuk meramaikan sekaligus sama-sama kita belajar untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih besar bersama Panindai Silek tentunya di GA Mitra Makmur Mandiri. Ya, dengan SAP System kita bisa dan kita pasti sukses. Baik, teman-teman, saya kira sampai sini saja. Sampai jumpa di training sistem berikutnya. Thank you, teman-teman. Terima kasih, Gaspol. Pak Is dan Pak Febri. Terima kasih Pak Iskandar, Pak Febri. Thank you. Sama-sama.